kasih Tuhan Yesus, kami yang syukur sore hari ini kami bisa memperingati perayaan kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur Indonesia telah merdeka dan kami percaya Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Amin. Kami percaya Tuhan akan menyertai Indonesia dalam keadaan maju, damai, sejahtera. Amin. Dan percayalah bahwa Indonesia akan membawa kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka memimpin dengan hati seorang hamba. Mereka memimpin dengan sepenuh hati. Mereka memimpin dalam keadaan sukacita, damai, sejahtera. Sehingga kami percaya hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Dan kami percaya mereka memiliki jiwa kepemimpinan, di mana mereka memiliki integritas. Mereka memimpin dengan berani untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga kami percaya Indonesia menjadi negara yang aman, menjadi negara yang penuh kedamaian. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah persatuan bangsa ini tetap terjaga dengan baik. Kami percaya mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya terjaga dengan baik. Dan juga kerukunan beragama semakin hari semakin membaik Tuhan. Semakin hari semakin baik. Sehingga setiap warga negara dapat hidup dalam keadaan damai, sejahtera. Mereka beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa berilah keamanan bagi bangsa dan negara kami dari ancaman apapun juga. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan memberi keamanan bagi bangsa negara kami. Dan kami percaya berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas bangsa ini. Sehingga diberkatilah ekonomi bangsa ini dari segala sektor. Semua perekonomian akan bertumbuh. Rakyat menjadi sejahtera. Dan kami percaya generasi-generasi penerus pun akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Karena mereka dididik takut akan Tuhan. Mereka dididik mengenal dengan hati seorang hamba. Sehingga mereka memiliki yang berkarakter Kristus. Sehingga mereka generasi penerus akan memimpin dengan baik. Dan kami percaya gereja di seluruh Indonesia, biarlah gereja ini memiliki hati hamba, hati seorang bapa. Mereka memiliki hati yang dipenuhi oleh kasih. Sehingga kehidupan gereja dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Sehingga kami percaya gereja akan menjadi dampak bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang percaya Indonesia akan maju, katakan amin. Haleluya. Masih semangat para wanita? Masih semangat? Kita gak mau kalah ya dengan para pahlawan yang semangat juga untuk merdekakan bangsa kita. Karena itu kita juga akan teriakkan lagi merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Yeah.
Ya, mari kita mau tenangkan hati kita sejenak, kita mau berdoa dulu ya. Bapak yang baik, kami merasakan sukacita yang luar biasa melimpah atas kami semua di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya saat Roh Tuhan hadir dan kami merespon dengan benar, maka pulang dari tempat ini kami pasti membawa sukacita yang melimpah. Kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang letih lesu sudah Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami yang tidak punya harapan Tuhan, kami percaya pulang dari tempat ini kami akan membawa sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapak, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera mengalir atas kami semua. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Ini masih 1000 orang ya. Merdeka. Merdeka. Kalau saya ngomong merdeka 3 kali, tetap merdeka gitu ya, tetap merdeka, tetap merdeka, merdeka gitu ya, merdeka, bilang kamu juga merdeka. Orang yang merdeka nggak akan Ini ulang tahunnya kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 81. Siapa yang di sini umurnya 81? 1, 2, 81. Saya potong 1 enggak boleh. Lahir bulan berapa Ibu? Mei. Oh, 4 Mei. Berarti lebih tua Ibu sama Indonesia ya. Ibu ya 81. 81 lebih apa 81 kurang? Pas. Tanggal berapa? 7 Februari. Oh, 7 Februari. 2 orang 8181. Ini ada 31 lagi. Berapa umurnya? Lahir tahun berapa? Iya, tahun berapa? Hah? 45 apa 48? 4. Indonesia merdeka 45 ya. Berarti yang lahirnya 45 itu yang benar ya. Ya, kita sekarang mau belajar merdeka dari kepahitan ya. Di sini banyak yang pahit. Gak boleh ada kepahitan, keliru. Ya, orang kepahitan itu awal mulanya enggak pahit dulu. Dimulai dari rasa apa? Manis. Pinter-pinter ini. Pertama itu kita ada apa dulu? Kecewa, ya benda. Kenapa orang kok bisa kepahitan? Ada rasa kecewa dulu. Ya, terus akhirnya apa lagi? Hah? Ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperlakukan tidak adil, ya Pak ya. Terus merasa disakiti, merasa dikhianati, terus sedih, ngenes, ya Pak ya. Iya, kepahitan itu perasaan. Jadi perasaan yang negatif, ayo kecewa, dimenengno, luka hatinya. Lukanya di mana? Sini. Enggak perlu di sana sini. Ya. Jadi ada dari perkataan kita bisa terluka, disakiti, dikhianati, ya Pak ya. Biasanya yang mengkhianati itu siapa? Orang-orang yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Pak, disumpel. Nah, itu enggak diselesaikan, disimpan terus di mana? Di hati. Ini tidak diselesaikan, terus ngendap di sini, dikit. Ibaratnya kita naruh apa? Sampah itu ya ditaruh. Ada tuh orang yang senangannya nyimpen sampah, ada banyak. Di kos-kosan itu ada ya, simpan sampah dikit, terus kotoran taruh sampai numpuk. Ada sampai 7 tahun baru ketahuan. Begitu luar biasanya. Itu ganggu siapa? Ganggu dia dan juga ganggu lingkungan juga. Nah itu sama, kita ibaratnya ngasih sampah di hati kita, sampah kepahitan, sampah semuanya tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang lama-lama jadi benci, dendam, itu namanya pahit. Lama-lama kepahitan, hanya kepahitan tapi jadi akar pahit. Tahu akar pohon yang terus merusak itu? Akarnya dia itu kepahitan itu merusak jantung, merusak seluruh pembuluh darah, rusak semua. Mau seperti itu?
Tapi dibuktikan, orang kalau kepahitan keluar tuh dari sikapnya. Jadi suka sensitif, tersinggungan, ada ndak? Ya. Oke? Pikirannya selalu negatif. Ya. Nggak bisa terima kebaikannya orang, pikirannya elek terus, iya apa iya? Ngomong kalu ya ta? Terus suka emosian, ya kan ndak sabaran. Mau nih ngamuk terus kata-katanya ta? Setajam si pinter-pinter. Ya, cenderung melukai orang-orang sekitarnya, terutama orang-orang yang dilukai biasanya siapa? Iya, gara-gara suami, istrinya pahit. Istrinya pahit, keluarkan kata-kata pahit, suami lagi yang kena. Berarti sudah selesai, ojo diterus-terus no. Sudah merasakan dampaknya ya. Yang kasihannya anak-anaknya Iya, ya. betul sekali. Memang. Ya, betul. Ya coba lanjut ini. Nah, itu pahitnya tuh disimpan. Segala itu ada apa di situ tulisannya itu? Ada kecewa, dibohongi, sakit hati, dendam, semuanya numpuk, dirangkul terus, tidak mau dibuang-buang. Jadi akar pahit. Nah, Tuhan ngomong apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang kemana? Ya, dibuang di antara kamu, demikianlah segala kejahatan. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau bebas, kita mau merdeka, semuanya harus Diselesaikan, dilepaskan. iya, dibuang semua karena semua itu tidak berguna. Nanti timbul beberapa penyakit. Kena apa? Hipertensi, stroke, jantungnya duduk, ya kan enggak? Ini kata-katanya jantungnya ngeratap. Ingat kata-katanya lagi, ingat perbuatannya, malam nggak bisa. Tiba-tiba bangun, iya Pak ya. Terus jantungnya bisa tidur lagi. Lama-lama siapa yang sakit? Siapa di sini ada yang nggak bisa tidur? Buahnya. Nah, buanglah semuanya itu ya. Karena apa? Orang kepahitan itu biasanya nular. Ya, nularnya gimana? Ngomong ya itu gini, menangis. Loh kamu ya, oh akhirnya lama-lama kumpul komunitas apa? Barisan sakit ya, pasti gitu. Ditumpangi, tapi orang yang bebas diajak ngomong biarin. Amin. Nah, buang, hiduplah damai ya. Sekarang kita mau lihat, lanjut. Gimana caranya? Itu nanti ada di Ibrani 12 ayat 14 sama 15 saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Katakan hidup damai. Jadi cara membuang kepahitan tuh berusahalah. Berusaha itu artinya berjuang, ada usaha. Nggak cuma disimpan ini tok nunggu dia berubah. Nggak, harus dari siapa yang berubah? Kita Sendiri. berusaha hidup damai. Jadi pembawa damai. Amin. Jangan semua dimasuk no hati, semua dimasuk no pikiran, dipikir, dirosok-rosok, dikasih termimpan, ngembang kanan, badi gede. Masalahnya tuh asalnya cuma dikasih termimpan, jadinya Besar. iya lek donat. Oh dendam kok seperti itu, buat apa? Gak usah dimasukkan hati. Anggap aja gini loh mikirnya. Yo wes ancene kowe iku. Ya harus ancene kowe iku ngono, watekmu memang Sifatnya ya, betul. gitu loh. Kita yang harus bisa jaga hati kita. Amin. Ya, masalah besar Kecilkan. masalah kecil nggak ada masalah, jangan cari ngomong ke kocok-kocok oleh masalah. Ya, jadi berjuang ya. Dia memang wataknya seperti itu, biar Tuhan yang merubah. Watak gampang watakku dewe angel kok kate ngrubah watake orang. Iya Pak ya? Yang bisa berubah siapa? Kita sendiri. Bila aku mau damai. Ngomong, dasar ngomong sama sebelahnya, yang duduk bersebelah tuh pasti orangnya besti. Sama belakangnya gini ya, damai ya kita damai. Tos. Ya. Bilang sama
katanya, aku sayang kamu. Ya, terus kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan apa? Belajar hidup suci, hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Antara lain itu namanya harus taat. Manuto, tidak baca firman Tuhan ya tidak bisa manut. Alah, apa yang mau dibaca, apa yang mau ditaati kalau tidak pernah baca? Amin. Datang ke tempat ini, hari ini disuruh apa? Lakukan. Disuruh apa yang pertama tadi? Jadi pembawa damai. Ojo gara-gara kita semuanya jadi malaikat. Terus kejarlah kekudusan, taat tono. Amin. Kalau disuruh ngampuni harus ngampuni. Jangan pakai alasan kamu gak pernah ngerasain apa sih tak rasain. Iya Pak ya? Iya. Kamu lo gak pernah ngelakoni kayak gini. Aku kasih dino samsak, aku kasih diilo-ilon, aku sih direndahkan. Kamu kan gak tahu. Temenmu gak tahu, tapi siapa yang tahu? Tuhan tuh sudah ngalami semuanya. Dihianati iya, diludahi iya, gak dihargai iya, gak diuwongno iya. Bukan dari orang kan kalau Tuhan, tidak di Yesus, tidak di Tuhan. Ya Pak ya? Layak disembah tapi direndahkan serendah-rendahnya. Kalau Tuhan sudah ngalami, Tuhan tuh ngomong, ya melo teladanku, kamu kan anakku toh. Iya Pak ya? Anak harus ikut siapa? Benar anak? Anak harus ikut siapa? Water ikut Bapak. Amin. Bapak kita siapa? Tuhan Yesus. Kalau tidak mau ikut, tidak mau manut, disuruh ngampuni si ngeyel, berarti ikut siapa? Ikut Tuhan atau ikut? Iblis. Sekarang diingat-ingat, aku pernah kepahitan sama siapa? Ada luka aku sama siapa? Suami? Istri? Oh ya, ada istri. Ya, suami, anak, mertua, menantu. Banyak sekarang yang kepahitan sama anak-anaknya, gak dihargai. Cilik digedekno, gede mentolo tak cilikno. Sudah ngomong sama dirinya, aku harus taat, tak ampuni. Ngomong Tuhan mampukan aku. Ya, kalau ibu-ibu tidak mau, ibu-ibu berarti anaknya. Ya wes ngomong sama sebelah nih, gue anak setan, ngomong anak Tuhan. Ya, pilih sendiri. Amin. Terus, apalagi itu? Karena kalau kita tidak mau taat, kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Aduh, Pak, lihat hantu tadi itu. Terus, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Apa artinya? Jangan kita tuh menjauh dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikannya. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Terus? Anugerahnya. Ya kita ini sudah diselamatkan. Kita ini orang berdosa sudah Tuhan angkat. Kita tuh seharusnya direndahkan, Tuhan sudah angkat. Amin. Kita seharusnya mengenai penghukuman, Tuhan yang menggantikan. Kita semua diangkat jadi anak-anaknya. Amin. Amin. Jadi ingatan itu, Tuhan itu sudah ngampuni kita. Kita tuh sudah dilayakkan, kita dijadikan anaknya, jadikan biji matanya, jadikan orang-orang yang berharga. Katakan aku berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu kebaikan Tuhan, kita tidak dihargai orang, tetap Baik. tetap apa? Baik. Subuhan. Jangan sakit hati. Iya, dan dihargai orang tidak apa-apa. Tuhan sudah dulu mengampuni saya, jadi saya harus mengampuni. Siapa di sini yang merasa Tuhan itu sudah mengampuni kita? Semua. Kalau kita tidak diampuni Tuhan, kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Tidak ada hari ini. Amin. Indonesia pun juga sama, tidak ada hari ini. Itu saran Tuhan sayang sama Indonesia, dan kita anak-anaknya pun juga harus sayang. Jadi ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau aku ada sampai hari ini semua karena Tuhan. kalau aku masih bisa makan semua karena Tuhan. Masih bisa makan? Bisa. Enak? Enak. Tempe rasane? Enak. Tahu rasane? Enak. Tempe rasane koyo? Tempe rasane koyo sate. Sate apa? Sate tempe.
sekarang kalau mau membuang kepahitan, caranya harus yang pertama apa? Jadi apa? Terus yang kedua, ya kejarlah kekudusan. Jadi semua itu berusahalah hidup damai. Jadi ada perjuangan. Terus kejarlah, ya berarti lari yo, berjuang yo, supaya hidupmu bisa taat. Caranya yaitu tadi terus mepet sama kebenaran firman Tuhan, tetap gandol Gusti, terhubung selalu dengan Tuhan. Amin. Putar hubung denganmu. Terus selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku dan berdaulat atas. Pintar. Jadi kalau artinya nolongsor itu langsung ngomong terhubung dengan Tuhan, gak terhubung sama orang-orang yang menjahili kita. Anjing menggonggong, tapi jangan ngomong sama temennya lagi ngomong anjing menggonggong, ya. Pembawa damai gak nganjing-nganjingkan. Ini peribahasa. Ya nanti katanya Bu ini suruh ngomong anjing menggonggong, enggak. Terus jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Terus ingat kebaikan Tuhan yang sudah begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kalau cuma perkorone anak, menantu, putu, gak iso mangan, dikemplang orang, wis jar. Doakan, jangan dikutuki. Orang kepahitan tuh kepingin orang lain itu sampai nggak bisa balas dendam, toh didoa bunga nggak ada. Tapi kita mau jadi anak-anaknya Tuhan, bukan anaknya iblis. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sudah toh, ngeh toh. Caranya buang kepahitan, yang pertama jadi membawa damai, yang kedua kejar Kekudusan. terus yang ketiga jangan jauh dari Tuhan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya pemain musik, ya kita mau pujikan Ku Mau Seperti-Mu Yesus, ya. mengingat-ingat perkataan orang atau perbuatan orang yang melukai dirimu, kau membutuhkan bantuan doa, boleh taruh tanganmu di dada. Satu hal yang harus engkau tahu, kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang membuat engkau terluka, membuat engkau sakit hati, satu tujuan Tuhan sebenarnya ingin membentuk karaktermu. Tuhan ingin mengubah engkau tidak menjadi wanita yang cengeng, tetapi kau diubah menjadi wanita yang kuat, yang tangguh, yang tidak gampang jatuh oleh perkataan seseorang, yang tidak gampang jatuh saat kau dikhianati atau apapun juga, siapapun itu. Mulai hari ini berkata, Tuhan, aku mau
Engkau terus memberi aku kekuatan. Aku mau belajar melupakan masa lalu. Aku mau belajar melupakan apapun perkataan orang kepadaku. Karena aku tahu aku adalah anak-Mu yang Kau kasih. Dan aku percaya saat Kau berkenan atas hidupku, maka Engkau yang menjamin masa depanku, Engkau yang menjamin kesehatanku, Engkau yang menjamin masa tuaku. Di dalam nama Yesus, aku memberkati orang-orang Tuhan yang sudah menyakiti aku, yang sudah membuat hatiku terluka, yang membuat aku kecewa. Aku mengampuni di dalam nama Yesus. Aku mengampuni, dan mulai hari ini aku akan memberkati mereka terus senantiasa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hari ini siapa yang berulang tahun di bulan Agustus boleh mengangkat tangan. Saya akan mendoakan dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah menambahkan 1 tahun lagi usia di dalam kehidupan mereka yang mengangkat tangan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah mereka mengucap syukur, karena di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka sampai mereka ada sampai hari ini. Dan aku percaya tahun-tahun ke depan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan senantiasa menjagai, melindungi, memberkatimu, memberi engkau kekuatan, memberi engkau semangat yang baru, memberi engkau sukacita yang baru. Satu yang Tuhan mau, jagalah hatimu anakku, jagalah hatimu. Jangan lagi dinodai oleh perkara-perkara yang tidak benar, tetapi terus pikirkan yang baik yang datangnya daripadaku. Apa yang manis, apa yang suci, apa yang mulia, itu kiranya boleh kau pikirkan, renungkan setiap saat di dalam kehidupanmu. Maka percayalah, sampai akhir hidupmu aku tetap Tuhan yang senantiasa menggendong engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama mau ngangkat tangan kita, kita mau menerima doa berkat. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena itu Bapa, di saat kami mengangkat tangan kami membuka hati kami hanya senantiasa memandang Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang terbaik, berkat kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan juga berkat-berkat yang tidak pernah kau pikirkan disediakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan di saat kau terus menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, maka percayalah, apapun pergumulanmu, Tuhan sudah menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak kau pulang dari tempat ini membawa kemerdekaan yang baru, membawa kebebasan yang baru. Di dalam Yesus kau cakap menanggung segala perkara. Yang sudah diberkati kita katakan sama-sama amin. Sekali lagi katakan merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk. Nanti siapkan persembahannya. Tuhan memberkati semua benih yang ditabur, dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Nah ya, kita menyediakan, kita sambil mempersiapkan persembahan. Pengumumannya mungkin boleh ditayangkan. Ya, pengumumannya. Terima kasih Ibu Lilin Junas atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali hadir dalam ibadah wanita bulan depan, spesial anniversary wanita Pujian, Jumat 4 September pukul 5 sore di GKD bersama Bapak Gembala Ardian Herman. Selamat ulang tahun Ibu Nusulawati 5 Agustus, Ibu Nana 12 Agustus, Ibu Desi 12 Agustus, Om Alun 15 Agustus,
Ibu Dewi 20 Agustus, Ibu Pipi 21 Agustus, dan Ibu Tami 31 Agustus. Demikian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau cepat mau foto bersama, terus bawa benderanya, terus nanti kita mau lomba-lomba di bawah. Ya, ada tambahan yang juara, bukan juara ya, ini Ibu siapa ini? Ibu Lucy ya? Iya. Iya. Bukan ini, Ana. Sudah luar biasa mempersiapkan dirinya. Bu Ana, satu lagi, 3 orang. Wah, Garuda di leherku. Ayo maju. Ya, Bu Yermi ya. Kemana itu kok sudah hilang hasduknya? Ya nanti 3 nanti bisa minta hadiah di Bu Oni ya. Yuk kita sama-sama mau foto bersama. Oh iya ya, di sini sudah. Foto dulu yang 3 orang. Yang Bu Lucy sama Bu Oni dulu. Sini. Sini. Depan. Ya. Tuh, ada. Dah. Ya, yuk kita foto bersama. Mau gini apa? Ini ay. Gini aja. Jadi satu ay. Gini aja, ya. Jadi satu ini. Bapak bendera. Bendera nih. Ini ada. Umaria. Sini ya. Sini kok kelihatan Bu. Nanti muncul di TV. Sudah? Sama siapa ya? Kurang. Wanita kunci Daud Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Apa Pak? Gak apa-apa boleh di sini, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Biar ya, para wanita masih bisa enggak? Para wanita yang lain memberikan semangat ya untuk teman-teman yang akan mengikuti lomba. Makan kerupuknya enggak hanya 1 tapi 2. Kira-kira keserotan apa enggak ya? Kita coba lihat. Tinggal di sana. Ya. Oh, dari sana. Jadi wajahnya kena. Nanti lompat ya, tangannya di belakang. Nah, ya. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1.
Aduh,